Iya. Apa bobrok? Rusak bang, rusak hancur udah. Kalau ada rusak bin hancur al-bobroki. Iya begitu bang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Ini ada Mimbartuk, ada anti oligarki, ada Salwa Media, ada kawan TV One, terus Ando lagi udah. Ini ada keroyokan semua rame-rame. Iya. Oke, saudara sekalian, kita pagi ini ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di lantai 2. Rencananya mau ngikutin sidang mediasinya ijazah palsu, ya, bukan ijazah palsunya si sama kan? Ijazah palsu Pak? Oh, Jokowi. Jokowi siapa ya? Bapaknya Gibran. Bapaknya Gibran. Oke. Bang Aldo, Mbak Be Aldo. Siap. Ini tapi kita sebenarnya nggak ngomongin nih kali ini. Kita ngomongin ada pejabat. Ente bisa bayangin nggak? Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi jadi tersangka pemerasan korupsi. Wah. Negara kurang hancur apa lagi nih? Kalau gua bersyukur. Bersyukur. Ya, kalau gua bersyukur karena alhamdulillah di akhir masa jabatannya makin terbukti bahwasanya rezimnya emang rusak gitu. Rusak. Iya. Rusak apa bobrok? Rusak bang, rusak hancur udah. Kalau ada rusak bin hancur al-bobroki. Iya begitu bang. Jadi ini nih menambah banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh rezim ini. Iya. Dari segi ekonomi udah jelas, infrastruktur udah. Yang paling utama memang penegakan hukum. Memang dari waktu sang imam divonis 4 tahun hanya karena bilang baik-baik saja itu udah. Saya baik-baik saja. Ya, 4 tahun. 4 tahun. Bang Edi kena. Iya. Makin banyak juga ada banyak ya. Terakhir ya seperti ini keadaannya. Cuman mengutip perkataannya Rocky Gerung, semua itu kan grafik ada puncaknya tuh. Ya, berarti kalau udah puncak kerusakan gini, nggak bisa naik lagi, hancur, turun. Iya, begitu bang. Oke, tapi kan ini ironis banget, Be. Ya. Gimana nggak ironis? Ini kan lembaga amanat reformasi, salah satu mahkota reformasi 98, ya. Lalu bikinlah KPK untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa. Maka dibentuklah badan luar biasa, super body ya. Tapi kok dipimpin oleh orang seperti ini? Satu, yang kedua pertanyaannya, kok orang seperti ini bisa lolos waktu fit and proper test di DPR? Oke, gue mau jawaban ya. Ya Allah, kata ironis itu bang, itu sudah aja dari 2014. Di bangsa ini, ironis bang. Bagaimana konstitusi dikangkangi oleh MK? Ironis gak tuh? Ironis. Gimana ada polisi nembak anak buah sendiri? Ironis di rumahnya dia. Sambo ya? Iya itu. Ada polisi yang jadi bandar narkoba. Bintang 2. Ya, jadi berbicara tentang ironis di bangsa Indonesia sudah banyak terjadi. Apalagi yang ini memang menambah keironisan bangsa ini. Terus yang kedua tadi apa bang? Lupa gue. Iyalah. Kenapa orang seperti ini lolos? Oke, itu keren jawaban gue insya Allah nih. Jangan memaksa lalat untuk mencintai bunga. Karena bagi lalat, sampah adalah kemuliaan dan cita-cita. Jadi yang milih dia untuk milih itu sampah, ya lalat yang milih. Nah inilah ironis. Lembaga yang mestinya Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita lihat Dewan Perwakilan Rakyat dari namanya, terus milih Firly, berarti kan satu kaum nih.
Ya, Nah terus satu kaum lah, satu gerombolan, satu jenis. Iya, apa sama dan sebangun. Tapi ada yang bilang gini juga saudara sekalian. Firly ini kan dulu kan direktur penindakannya KPK, ya kan? Jadi sebagai orang di KPK dia punya kartu banyak tuh. Si A kartunya ini, si B penyakitnya ini, si C masalahnya ini segala macam. Nah ini begitu dia maju sebagai calon ketua KPK dan fit and proper test, dia bilang, lu nggak pilih gua, ini. Lu nggak pilih gua, ini. Lu nggak pilih gua, gitu kan? Benar. Mungkin ya. Iya, dan itu rupanya dipakai sama yang lain-lain juga, Bang. Contohnya nih, contohnya ini udah jadi budaya ini, Bang. Yang seperti itu, politik sandra menyandra, itu sudah jadi budaya. Lah kan ada, Bang ya, kan kemarin tuh. Masa Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan. Ini maksudnya ngomong apa ini? Ngomong apa ini? Iya kan gua ngomong, kan ada Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan. Itu dia jadi kader dari kecil, dari muda. Tiba-tiba ada bocah. Kira-kira Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Puan Maharani nggak berani, apa? Iya itu ijazah nggak jelas tuh. Ya, nah itu apakah nggak disandra juga? Ya. Erlangga minyak goreng, Zulkif ada apa? Hutan. Nah, hutan. Prabowo ada bukan food estate. Dia juga. Nah, terus ada lagi, Bang. Kan sekarang PDIP sama Jokowi katanya renggang. Iya, tapi kenapa PDIP nggak berani? Suami Puan kan masih terikat juga. Nah, jadi minimal politik sandra ini nih sebenarnya pelajaran buat rakyat Indonesia. Kita mau berharap sama siapa lagi? Mau berharap sama hukum? Susah. Yang tinggal kita harapkan ini tinggal persatuan kita, tapi kita tidak akan dapat persatuan itu kalau rakyat masih belum banyak yang sadar. Nah, itu lagi. Ya, kalau rakyatnya udah makan bansos susah lagi. Siap. Pertanyaan lanjutannya nih. Siap. Ini kan orang percaya bahwa masalah ini terjadi bagian dari pelemahan KPK yang terjadi pada zamannya Joko Widodo. Kemarin beredar lagi video dia masih pakai baju kotak-kotak tuh, kotak merah gitu ya. Ditanya sama saya, bagaimana? Oh, kita harus kuatkan KPK, tambah anggaran, tambah penyidik gitu kan. Tapi kan kita tahu jadi dikuatkan, dilemahkan dengan direvisi undang-undangnya, ditaruh Firly di situ. Nah maksud saya, ini kan orang harus bertanggung jawab juga gitu. Gimana nih? Ya, jadi tadi kenapa saya ngakak banget, Bang? Saya kalau sama pejabat-pejabat sekarang ya, semua pejabat, khususnya yang ada di rezim, mereka ngomong garam itu asin, saya nggak percaya. Serius, mereka selalu kebalikannya dan juga terbukti. Walaupun ngomong garam itu asin. Ini apa saya? Coba dulu nih beneran asin apa kagak? Karena kadang-kadang ngomongnya nih kayak Kemenkes nih juga ngomongnya nyamuk sehat bikin penyakit. Nah jadi udahlah, Bang, kalau kalimat-kalimat mereka itu udahlah, kita lebih baik ngobrol sama tembok daripada dengerin omongan mereka. Iya, jadi buat gue sekarang ini, Bang, perjuangan ini tinggal bagaimana membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Ayo. Bentar. Anda belum jawab pertanyaanku tadi. Orang ini kan bertanggung jawab juga gitu loh. Dan diapain orang ini? Nah, masalahnya contoh nih, Bang ya. Yang ada di persidangan ini. Saya minggu kemarin, seminggu yang lalu ya kurang lebih, saya ketawa itu. Lihat hakim. Dok, nggak ada keputusan. Kan kabur. Kan ini hukum loh ini. Jadi hakim ini yang mestinya menjadi wakil Tuhan bagi rakyat Indonesia sudah seperti itu. Jadi jangan cerita tanggung jawab, Bang. Mereka jawab males, namun apa lagi gitu. Oke, pertanyaan. Pertanyaan. Kalau Firly itu tersangka, si penanggung jawab ini kapan ditersangka juga? Nah, mudah-mudahan ya cepat. Keadaan gini, gua minta mudah-mudahan deh, Bang ya. Mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan. Kan kalau tersangka itu di penjara juga ya? Iya. Tergantung itu ya, tergantung ancamannya. Iya, kan kalau itu bisa terancam seumur hidup berarti bisa di penjara ya? Harusnya. Iya. Mudah-mudahan aja di penjara terjadi sesuatu yang membuat dia tobat. Iya. Misalnya apa? Kepleset di kamar mandi, kepalanya kejedot kloset, kan bisa jadi ya kan? Minta maaf, Bang, bacot gue bukan bacot akademisi.
Dan makanya istilah bacot. Gawat. Ya. Iya. Sekarang kita mau pertanyaan terakhir nih. Siap, siap Bang Edi. Jadi kita mesti ngapain nih? Lewat semua jalur sudah, Oke. ya kan? Lewat petisi sudah, Siap. mosi tidak percaya sudah, Siap. demo-demo jalan terus sampai dicuekin. Siap. Sampai buruh tuh gak malam nungguin dia loh. Siap. Ternyata dia malah asik naik LRT sama artis-artis. Iya, siap. Jadi kita mesti gimana lagi nih? Siap. Alhamdulillah, saya mencoba ngambil contoh dari cerita masa lalu, Bang. Yang di Indonesia ini kan banyak agama nih. Ini cerita ini diyakini dua agama besar di Indonesia. Ya, Sayyidina Musa alaihissalam tidak pernah tahu tongkatnya itu bisa membelah lautan. Dia nggak tahu itu. Nggak dikasih tahu sama Allah bahwasanya tongkatnya bisa belah lautan. Nggak. Dia cuma disuruh sama Allah nasihatin Firaun. Nasihatin Firaun. Mau menang, mau kalah nggak tahu. Nah, gue cuma pesan buat semua pejuang yang insya Allah istiqomah ini, terusin aja. Terusin aja. Kita begini, terusin aja. Kita nggak tahu kapan ini keplesetnya dia. Kita nggak tahu kapan kamera kita ini jadi tongkat Musa. Kita belum tahu. Kita belum tahu. Kita belum kepepet kok. Sayyidina Musa waktu itu kan kepepet udah. Kita ini belum kepepet. Walaupun dia masuk penjara ya? Iya, walaupun masuk penjara. Walaupun belum kepepet. Belum kepepet. Gua mau pesan aja sama penguasa. Terusin kerusakan kalian. Lebih cepat, lebih baik. Karena kerusakan kalian, makin rusak kalian, makin dekat kehancuran kalian. Sebagai penutup saya mau kasih tahu penonton Bang Edi Channel dan penonton channel-channel lainnya. Siap. Ini kita di PN Jakpus lantai 2. Lampu banyak banget tapi nggak ada yang hidup nih. Iya. Makanya gelap gulita. Pertanyaan saya, kenapa? Apakah anggaran listriknya nggak ada? Atau ini menjadi gambaran bahwa pengadilan kita memang remang-remang, penuh dengan deal-deal kong kali kong bejat segala macam? Iya. Dua-duanya Bang. Dua-duanya kalau gua ngelihat sini kayaknya anggaran listriknya belum cair. Iya, lampunya dan Atau gambaran pengadilan kita yang remang-remang ya? iya, sebenarnya terang sini Bang, cuman banyak setannya jadi gelap kali ya. Setannya udah kebanyakan di mari. Jadi gelap gitu Bang. Oke, makin gitu aja dulu. Makasih banyak. Iya Bang. Semuanya. Maafin ya Bang. Salahnya ngundang gue. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh.
Dah gitu aja, langsung pesen ya. Ini nomornya.